6 tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik sendik terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asmasta termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal laku kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kepolisian, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiranto, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bos Medan, dan lain-lain. Lanjut. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman,
Mari kita membacakan komentar dari para netizen. Di sini dikatakan, Raja Ngibul durhaka pembohong satu keluarga, Raja koruptor pantas diadili di jalanan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi siapapun jika bersalah, walaupun dia mantan presiden, ya itu harus diadili, ya karena dia telah melanggar hukum di Indonesia. Nah, kalau adil emang sulit ya, sebab udah nggak ada yang adil kalau dihakimi pantas ya. Korupsi di Indonesia berjamaah ya selama 10 tahun koruptor ya. Untung muncul presiden tegas atau berani, jadi negara Republik Indonesia tidak jadi dijual oleh keluarga penipu atau pembohong. Nah, teman-teman, hancurkan penipu negara itu semuanya ya. Ayo masyarakat Indonesia bergabung dengan mahasiswa kita diadili Jokowi ya, untuk mengadili Jokowi. Nah, hukum tidak menculian atau mantan presiden abal-abal ijazah palsu wajib dihukum mati ya. Tidak ada toleran. Nah, rakyat kita mulai untuk hancuri geng Solo, terutama Mulyono. Kita nempelkan karena aparat sudah jadi pelihara Mulyono. Jadi rakyat wajib nempelkan Mulyono. Nah, betul, pantas tuh diadili ya, perusak sendi bernegara, biang dari semua masalah. Nah, 10 tahun Indonesia dikuasai oleh rezim pengkhianat, adili perusak bangsa. Jadi keadilan jangan setengah-tengah ya ditegakkan. Dan siapapun yang bersalah harus diadili, sebagaimana undang-undang tidak ada yang kebal hukum. Dan bukan cuma Jokowi, yang lain juga. Ya, tidak berhak sang mantan menerima semua fasilitas dari negara, bertanggung jawabkan dulu ya semua kasus era rezim. Nah, 10 tahun jadi presiden bukan dipuji tapi dihujat, dicaci ya, dihina. Bagaimana nasib di akhirat nanti ya. Jadi teman-teman, kalau yang di demo malah diangkat jadi one team press ya, ujung-ujungnya mahasiswa akan dibenturkan lagi dengan aparat. Nah, Prabowo jahat melindungi Jokowi laknat ya, nggak memperdulikan demo rakyat. Rakyat demo malah disambut gas air mata dan Brimo melindas ojol ya. Nah, tolong untuk mahasiswa semua perguruan tinggi yang ada di negara ini, semua harus bergerak adili Jokowi. Ya, mahasiswa demo kagak didengar, rakyat menderita kagak didengar dan dilihat. Cuman yang didengar pejabat lagi, yang lain nanti dulu. Nah, kuncinya ada di Prabowo sama Kapolri. Kedua orang itu takut sama Mulyono. Nah, terus demo sampai Jokowi ngaku ijazahnya palsu. Ya, jadi teman-teman, menurut saya kedaulatan hukum, ekonomi sudah politik sudah dikuasai oligarki ya, para mafia, para penguasa dan para pejabat yang koruptor bersatu kembalikan kedaulatan ini ya. Telusuri juga siapa yang membangkingi Jokowi yang nggak punya empati sama sekali. Nah, ya, demo besar-besar sama di seluruh penjuru tanah air untuk menghakimi Joko Widodo dengan keluarganya kemana penjara NKRI, Komando Bantu Rakyat ya, dan mahasiswa agar NKRI makin aman. Nah, bagaimana mau diadili kalau Jokowinya malah dilantik jadi one team press? Masih adakah bagi rakyat dari Kementerian Prabowo? Nah, adili rektor karena ulahnya rakyat Indonesia gaduh ya sampai kiamat pun. Kalau Jokowi sama Gibran belum diadili, berikut sang paman MK dijamin rakyat akan terus berlanjut untuk berdemo sampai hukum benar-benar ada rasa malu. Nah, teman-teman, terlalu kuat yang mengari Jokowi, karena itu dia tetap kokoh ya, tak goyah. Nah, semua di mata hukum sama, entah presiden apalagi mantan presiden. Jokowi wajib dihukum mati dan Gibran CPT dimakzulkan. Nah, bravo pahlawan pejuang kebenaran, kami berada di belakangmu. Ya, gegara perbuatan dan kerakusan seorang Jokowi, hancurlah martabat kepolisian RI, malu dan oleh negara lain. Nah, seharusnya pemerintah lebih berhak ya
mengadili yang salah, terutama presiden. Sebagai kepala negara nggak perlu ada demo-demo. Nah, para pemerintah pelin-pelan, nggak tegas, nggak kuat pendirian pengecut. Nah, coba keluar temui pendemo kalau berani. Ya, masih berkuasa saja ada demo nyingkir dengan berbagai alasan. Ya, rakyat bangsa Indonesia semua, ya Pak Prabowo presiden bangsa Indonesia, dengarkan suara rakyat Indonesia Pak. Percayalah Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia ada di belakang Bapak ya. Nah, copot Lestio, siap itu seret Jokowi ke pengadilan. Nah, apa hukumannya bagi orang-orang yang menjadi pengkhianat bangsa dan negara yang berani menjual negaranya kepada oligarki yang pantas dihukum mati? Tidak ada tawar-menawar lagi. Dan bertanya harus dirampas sampai ke anak turunnya. Nah, cepat nempelkan wahai rakyatku, Jokowi selalu berulah dan serakah dolim dan tak kenal malu. Nah, Raja Mali Uang rakyat bikin rakyat sengsara, semua menterinya harus diperiksa. Kenapa bisa bangkrut? Ya, jadi jangan berharap si Jokowi diadili selama Prabowo jadi presidennya, karena Prabowo akan pasang badan untuk melindungi si Jokowi ini. Nah, tunggu saja setelah Prabowo nggak jadi presiden, hidup Jokowi akan mati. Nah, teman-teman, memang Jokowi harus diadili hukum, jangan tebang ya. Pilih biar jadi efek bagi pejabat yang akan datang ya. Semoga Tuhan melindungi mereka. Nah, upaya demo dan agenda adili Jokowi dan lengserkan Wapres Gibran harus ada bukti ya. Hukum pelanggaran tidak cukup hanya melempar tuduhan ya. Kerasanya narasi fitnah tanpa bukti fakta hukum pelanggarannya, karena pasangan Prabowo Gibran satu paket dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia melalui mekanisme pemilu 2024. Kalau inginkan perubahan, tunggu pemilu 2029 mendatang ya. Diduga demo dikondisikan beraramu kepentingan partasi politik potensi peserta pemilu yang akan bermainkan pesta demokrasi pada pemilu 2029 ya. Sekarang sedang diuji ketangguhan pemerintah Prabowo Gibran menghadapi tantangan galora dinamika politik ini. Nah, jadi teman-teman, ayo termul Andi Azwan minta dana semajak jeki untuk menghalau demo pasti cair ya. Minta 2 miliar, datang demo ketua BIM-nya siap seorti yang kemari ya. Para penegak hukum mungkin tidurnya terlalu pulas, padahal kasus Tom Lembong, kasus Pertamina kembali ilegal cerombok ya. Nah, bersuara rakyat seluruh Indonesia, negaramu sedang sakit moral dan etika, demokrasimu sistem hukum hancur ya. Korupsi tak terkendali, penguasa sudah tutup mata terhadap nasib rakyat ya. Tapi hanya mikir kekuasaan, belum apa ya, sudah mikir kekuasaan, pilpres terus yang dipikirkan. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.